Saudaraku dalam Kristus, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari kita berdoa sebelum memulai perenungan firman Tuhan kita pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh bangun dan terlebih kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan buka, baca dan renungkan. Pertolongan dari kuasa Roh Kudus kami nantikan dari awal hingga selesainya, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, firman Allah dari Filipi pasal 2 ayat 5 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, mungkin kita kenal seorang filsuf yang bernama Diogenes yang hidup tahun 412 sampai 323 sebelum Masehi. Apa yang menyebabkan Diogenes sangat dikenang sebagai seorang filsuf tak lain dan tak bukan adalah karena dia sangat bersikap hidup sederhana dan tutur bahasanya yang syarat dengan kritik dan ungkapan-ungkapan yang sinis atau bisa juga disebut sarkastis terhadap realita hidup lingkungannya di mana dia atau pada waktu dia hidup. Diceritakan bahwa Diogenes pernah di tengah siang bolong yang terik, dia membawa lampu lentera yang menyala. Nyala lampu minyak atau lentera di tangannya hanya berwarna kusam kekuningan, disirami berkas cahaya emas matahari musim panas yang terang benderang. Diogenes berjalan dan terus berjalan keliling sambil meneriakkan dengan suara lantang sambil memegang lenteranya yang menyala. Adakah manusia di sini? Di manakah masih bisa kutemukan manusia? Padahal ada banyak manusia yang lalu lalang di sekitarnya. Kerumunan orang yang ramai berbelanja di pasar menyaksikan Diogenes dengan lampu lenteranya dan mendengar suaranya yang sering sudah mereka dengar. Lalu mereka bilang, ini orang sinting. Ada juga yang mengatakan dasar filsuf gila. Sungguh beberapa orang yang merasa terganggu sambil menjinjing barang bawaannya atau belanjaannya dari pasar. Dan timbul pertanyaan, manusia macam apakah yang dicari oleh Diogenes? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah cara seorang Diogenes untuk mencari manusia sejati yang menurutnya adalah manusia yang tidak mengedepankan hidup poros atau berfoya-foya, dan manusia yang seakan-akan sudah lupa pada mautnya yang sedemikian pasti datangnya setiap saat tanpa pemberitahuan. Bagi Diogenes, manusia sejati adalah manusia yang sadar bahwa tibanya maut samalah dengan lenyapnya semua pemilihan sementara yang bersifat materi di bumi ini. Pemilikan sifat-sifat Tuhanlah yang harus dibawa dari bumi melalui maut sebagai jembatan penyeberangan. Itu menurut Diogenes. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, tentu kalau kita menghubungkan dengan bacaan kita pada pagi hari ini, kita juga akan mengingat apa yang menjadi prinsip hidup Diogenes, bahwa hidup ini harus berpadanan dengan apa yang Kristus lakukan, menaruh pikiran
dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus meninggalkan segala kemewahan surgawi. Bahkan dikatakan dalam kitab atau surat Filipi bahwa dia mengosongkan dirinya sampai seperti manusia, bahkan seorang hamba. Bahkan dia mati, Tuhan yang mati. Bukti bahwa dia benar-benar mencontohkan sebuah kehidupan yang mengarahkan pada kehidupan yang sejati. Itulah yang dicari juga oleh Diogenes. Andai kata Diogenes hidup kembali di zaman ini, dia akan kembali membawa lenteranya dan mencari manusia sejati. Dia akan mencari manusia sejati di pasar, di jalan, di sekolah, bahkan di gereja, tempat-tempat ibadah, pusat-pusat hiburan. Dan dia akan meneriakkan dengan suara lantang, hiduplah sederhana. Janganlah diperbudak oleh dahaga kekuasaan, oleh nafsu serakah terhadap materi dan kekayaan. Jangan korupsi untuk memperkaya diri. Jangan munafik, sekatalah bahasamu dengan sikap dan perbuatan atau perilaku nyata. Jauhlah gaya hidup hedonistis yang animal atau seperti manusia. Saya kira apa yang dilakukan oleh Diogenes bisa membantu kita untuk selalu berpadanan dan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahwa Tuhan Yesus meninggalkan segala sesuatu, Allah menjadi manusia, adalah sebuah contoh yang harus dipelihara. Di tengah-tengah COVID-19 tentu kita sangat prihatin kalau ada orang yang malah memanfaatkan situasi untuk korupsi, untuk menindas orang miskin, bahkan tidak peduli kepada orang lain. Kepedulian kepada sesama, hidup sederhana, jujur, dan juga hidup bersahaja, itulah yang dicari oleh filsuf Diogenes. Itu juga yang dicari oleh Tuhan. Marilah melalui renungan singkat ini kita benar-benar hidup di dalam apa yang Tuhan contohkan. Kita diharapkan untuk benar-benar menjauhi segala kemunafikan, menjauhi pemborosan, menjauhi keserakaan, menjauhi segala hal yang bisa merugikan sesama dan juga alam ciptaan Tuhan. Moga kita seperti Diogenes mencari orang-orang yang demikian. Mulailah dari diri kita, saudaraku. Belajarlah untuk hidup sederhana. Seperti juga Kristus, yang walaupun dia adalah Tuhan, tetapi dia memilih untuk hidup sederhana demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kiranya mengantar kami untuk selalu hidup di dalam menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terpujilah namamu. Amin.